Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paralel B, sesi B1 Grup B, ingin mempresentasikan dari hasil praktikum kita, yaitu modul mikroskopi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leli Paramita dengan NPM 19031 dan partner saya. Dan saya Himayatul Hikmah, NPM 048. Nah, pada modul mikroskop ini, kita menggunakan alat mikroskop, di mana alat mikroskop ini merupakan suatu alat yang paling khas di laboratorium mikrobiologi yang memberikan pembesaran, yang membuat kita dapat melihat struktur mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang manusia. Mikroskop yang tersedia memungkinkan jangkauan pembesaran yang luas dari beberapa kali hingga ribuan kali. Untuk selanjutnya ada macam-macam mikroskop. Baik, di sini ada mikroskop cahaya, di mana mikroskop cahaya merupakan mikroskop yang kesemuanya menggunakan sistem lensa optis. Daya pisah suatu mikroskop cahaya ditentukan oleh panjang gelombang cahaya dan sifat lensa objektif, serta lensa kondensor yang dikenal dengan aparatur numerik. Mikroskop cahaya sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada mikroskop medan terang, di mana pada umumnya mikroskop ini semacam menghasilkan pembesaran maksimum sekitar 1000 diameter dengan sedikit modifikasi lensa di okuler. Yang kedua ada mikroskop medan gelap, di mana mikroskop ini mempunyai kondensor yang mencegah cahaya transmisikan melalui bahan. Tapi sebaliknya menyebabkan cahaya merefleksikan bahan pada sudut tertentu, sehingga objek kelihatan lebih besar bersifat dengan latar belakang yang gelap. Selanjutnya ada mikroskop fluorensi, di mana mikroskop ini dipakai di laboratorium rumah sakit dan klinik yang digunakan untuk memeriksa spesimen yang telah diwarnai oleh zat-zat pewarna fluokorom. Untuk jenis mikroskop yang kedua ada mikroskop elektron, di mana mikroskop ini memberikan pembesaran berguna yang jauh lebih besar daripada yang merugikan diperoleh dengan mikroskop cahaya. Hal ini dimungkinkan oleh daya pisah yang lebih besar, diperoleh karena berkas-berkas elektron yang digunakan untuk pembesar mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek dibandingkan dengan cahaya. Berkas elektron yang dipakai dalam mikroskopi elektron mempunyai panjang gelombang yang berkisaran antara 0,005 sampai 0,0003 nm. Sangat pendek bila dibandingkan dengan panjang gelombang cahaya kasat mata. Lalu ada bagian mikroskop. Untuk yang pertama yaitu ada lensa okuler, di mana menunjukkan nomor 1, di mana lensa okuler ini sebagai memperbesar kembali bayangan dari lensa objektif. Lalu yang kedua ada tabung mikroskop. Nah, tabung mikroskop ini sebagai penghubung antara lensa objektif dan lensa okuler. Lalu yang ketiga terdapat revolver. Nah, revolver ini sebagai pengatur pembesar lensa. Lalu yang keempat ada lensa objektif. Ini bentuknya, di mana lensa objektif ini merupakan lensa yang paling dekat dengan objek sebagai pembesar bayangan benda dengan beberapa kali pembesaran. Lalu yang kelima terdapat meja mikroskop, di mana meja mikroskop ini merupakan tempat untuk menempatkan suatu objek yang akan kita amati. Lalu yang keenam ada kaki mikroskop, di mana kaki mikroskop ini sebagai penyangga daripada mikroskop. Dan yang ketujuh, ada cermin, di mana cermin ini sebagai alat untuk memantulkan cahaya yang masuk. Dan yang kedelapan, terdapat diafragma, di mana diafragma ini untuk mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk. Lalu ada nomor 9, yaitu lengan mikroskop, di mana lengan mikroskop ini sebagai pegangan daripada mikroskop sendiri. Lalu yang ke-10, terdapat makrometer, di mana makrometer ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menaik turunkan tabung secara cepat. Dan yang terakhir, ada mikrometer. Ini bentuknya, di mana mikrometer ini sebagai bagian untuk menaik turunkan tabung secara lambat.
Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan mikroskop. Yang pertama, sebelum memakai, apakah preparat mikroskop sudah bersih dari debu atau kotoran lain, misalnya lensa, cermin, kaca objektif, dan lain-lain. Bersihkan dengan kain yang halus atau kapas. Yang kedua, untuk lensa-lensa objektif okuler, bersihkan dengan aitol dengan menggunakan kertas penghisap. Ketiga, setelah memakai mikroskop, bersihkan kembali lensa di gelas. Untuk yang keempat, kita menggunakan serta merawat sebaik-baiknya suatu alat, maka sebagai impian alat itu akan memberikan hasil yang baik pula pada saudara. Selanjutnya, selalu membawa mikroskop dengan 2 tangan. Bila menggunakan preparat besar, tabung mikroskop harus selalu dengan keadaan tegak. Selanjutnya ada preparat basah harus ditutupi dengan gelas. Dan yang terakhir ada setelah menggunakan mikroskop, pasang lensa objektif dengan pembesaran paling rendah dan lurus ke bawah. Lalu yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi terdapat 3, yaitu ada intensitas, pencahayaan, dan filter. Di mana intensitas ini atau rentang intensitas yang dimiliki mikroskop merupakan dari 1 hingga 6 level, di mana intensitas ini dapat mempengaruhi gelap terangnya hasil bayangan suatu mikroskop. Dan yang kedua ada pencahayaan, di mana penggunaan pencahayaan yang tepat merupakan pencahayaan dari yang memiliki daya tembus paling besar. Untuk warna ungu adalah warna yang memiliki daya tembus yang paling besar karena memiliki panjang gelombang yang paling kecil. Lalu yang ketiga yaitu terdapat filter, di mana filter ini memiliki berbagai macam warna seperti merah, jingga, kuning, dan ungu. Dengan filter yang digunakan yaitu untuk menyaring sebuah warna. Selanjutnya adalah prinsip kerja mikroskop. Mikroskop memberikan pembesaran yang membuat kita dapat melihat struktur mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Mikroskop sendiri tersedia kemungkinan jangkauan pembesaran yang luas dari beberapa kali hingga ribuan kali. Mikroskop memiliki prinsip kerja, yakni dengan memantulkan cahaya melalui cermin, kemudian diteruskan hingga lensa objektif. Di lensa objektif, bayangan yang dihasilkan adalah maya, berbalik, dan diperbesar. Kemudian, bayangan akan diteruskan dan dihasilkan bayangan tegak, nyata diperbesar oleh mata pengamatnya. Nah, selanjutnya itu aplikasi mikroskop pada berbagai bidang. Untuk yang pertama yaitu terdapat bidang kesehatan, di mana aplikasi mikroskop ini digunakan untuk mengetahui suatu genom, kromosom pada manusia dan bayi yang akan lahir. Lalu selanjutnya di bidang pertanian, di mana aplikasi mikroskop pada bidang pertanian ini digunakan untuk mengamati suatu penyakit yang terdapat pada tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu aplikasi mikroskop pada bidang industri, di mana aplikasi ini digunakan untuk menganalisis hasil industri serta pengendalian kualitas. Baik, selanjutnya adalah hasil. Untuk bahan yang pertama adalah kentang, dengan keterangan berkoloni, berinti, berbentuk bulat, dan perbesarannya 10 kali 10. Untuk bahan yang kedua adalah jagung, berkoloni, perbesarannya 4 kali 10, tidak berinti, dan berbentuk bulat. Yang ketiga adalah kapuk, berbentuk serabut, tidak berkoloni, perbesarannya 4 kali 10, dan tidak berinti. Untuk bahan yang keempat adalah kapas, berbentuk serabut, tidak berkoloni, perbesaran 4 kali 10, dan tidak berinti. Untuk bahan kelima adalah tepung beras, perbesarannya 4 kali 10, tidak berinti, berbentuk bulat, dan tidak berkoloni. Untuk bahan keenam adalah yeast, membentuk koloni, perbesarannya 10 kali 10, tidak berinti, dan berbentuk kokus. Untuk bahan ketujuh adalah ergot, memiliki bakteri, perbesarannya 4 kali 10, tidak berinti, berbentuk basil, dan tidak berkoloni. Dan bahan yang terakhir adalah bawang merah, memiliki inti sel, perbesaran 4 kali 10, berbentuk lonjong, dan berkoloni. Nah, untuk pembahasannya, pada percobaan ini, bahan-bahan yang kita gunakan yaitu terdapat kentang, jagung, kapuk, kapas, tepung, yeast, ergot, dan bawang merah. Di mana sebelum dilakukannya pengamatan, harus kita lakukan dulu penyetelan pada mikroskop, yaitu dengan cara menghidupkan alat terlebih dahulu dan kita mengatur pencahayaannya dalam lensa okuler.
lensa objektif, dan kita juga mengatur bagian mikrometer dan makrometer, termasuk lengan mikroskop dan skrup pada meja preparat. Setelah mikroskop siap, kita melakukan percobaan dan pengamatan dengan beberapa pembesaran hingga terlihat jelas struktur maupun jaringan yang akan kita amati. Di mana dalam percobaan ini, pembesaran yang kita lakukan yaitu 40 kali dan 100 kali, sehingga kita dapatkan hasil dari berbagai bentuk. Di mana pada kentang dilakukan pembesaran 100 kali dan didapatkan berbentuk bulat, berinti, dan berkoloni. Dan pada jagung dilakukan pembesaran sebesar 40 kali dan kita dapatkan berbentuk bulat, tidak berinti, dan berkoloni. Lalu pada kapuk dilakukan pembesaran 40 kali dan didapatkan berbentuk serabut, tidak berkoloni, dan tidak berinti. Lalu pada kapas kita lakukan pembesaran 40 kali juga dan kita dapatkan berbentuk serabut, tidak berkoloni, dan tidak berinti. Lalu pada tepung dilakukan pembesaran 40 kali dan didapatkan berbentuk bulat, tidak berinti, dan tidak berkoloni. Dan pada yes, dilakukan pembesaran sebesar 100 kali dan didapatkan berbentuk kokus, membentuk koloni, dan tidak berinti. Lalu pada ergot dilakukan pembesaran 40 kali dan didapatkan berbentuk basil, memiliki bakteri, tidak berinti, dan tidak berkoloni. Dan yang terakhir yaitu pada bawang merah, kita lakukan pembesaran sebesar 40 kali dan didapatkan berbentuk lonjong, memiliki inti sel, dan berkoloni. Dan untuk kesimpulan yang kita dapatkan, yaitu yang pertama, bahan yang memiliki bakteri di dalamnya merupakan air got dengan bakteri yang bernama Paramecium sp. Lalu yang kedua, bahan yang diamati sebelumnya ditusuk terlebih dahulu menggunakan jarum preparat agar oksigen dalam bahan berkurang sehingga pengamatan terlihat jelas. Dan kesimpulan yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan mikroskopis adalah intensitas, pencahayaan, dan filter. Cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.